Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selain sudah menetapkan desain Istana Presiden, Presiden Joko Widodo juga sudah memilih nama untuk ibu kota negara tersebut. Pemerintah menargetkan proses pemindahan IKN bisa selesai secara keseluruhan di tahun 2045. Niat Presiden Jokowi memindahkan lokasi ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kutai Kertanegara semakin nyata. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yakni bernama Nusantara. Desain istana ibu kota negara baru itu juga merupakan karya Inyo Manuarta. Jokowi mengungkapkan, alasan ibu kota negara dipindah ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara. Pertama, soal risiko bencana alam yang minimal, terutama bencana banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Faktor kedua, kondisinya di tengah-tengah Indonesia. Jokowi menginginkan ibu kota negara baru itu bukan hanya sebagai sebuah smart metropolis, namun juga futuristik dengan tidak meninggalkan sentuhan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Bappenas menyebutkan, kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota sebesar Rp510,79 triliun. Mayoritas dana akan dipenuhi lewat kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebesar 54%. Selain itu, ada pula dana swasta sebesar 26,2%. Namun, menurut Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso, hantaman pandemi COVID-19 membuat skala prioritas pemerintah dialihkan anggarannya untuk lebih fokus menangani pandemi COVID-19. Pemerintah menargetkan proses pemindahan IKN bisa selesai secara keseluruhan pada tahun 2045. Jokowi berharap IKN nantinya bukan hanya pemindahan fisik gedung, namun juga pemindahan dan transformasi sistem dan budaya kerja. IKN bukan hanya membangun smart city atau compact city, kenyamanan dan humanisme, namun juga harus ada klaster pemerintahan, klaster pendidikan, riset dan inovasi, serta klaster finansial. Tim Liputan, Berita 1.